Hello everyone, and welcome back to our lesson. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan. Topik yang akan kita bahas itu adalah tentang sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Right? Kita langsung saja ya masuk ke dalam topik pembahasannya. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah karena kita berbicara sekarang masuk ke dalam akuntansi untuk wilayah skop desa, gitu ya, lingkup desa atau kelurahan. Maka di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang menjadi landasan hukum, yang menjadi dasar hukum dari akuntansi desa. Oke. Kita ada sekitar 3 ya yang bisa saya simpulkan, yang saya baca-baca gitu ya, dari dasar hukum tentang teknis pelaksanaan akuntansi desa. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri, ya saya salah tulis ini ya, seharusnya Permendagri, sorry. Oke. Dan yang terakhir adalah Permendagri, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Oke. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya bagaimana dasar hukum atau landasan hukum terkait dengan penata usahaan ya, atau terkait dasar hukum akuntansi itu ke bagaimana desa melakukan pengelolaan keuangan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa? Yaitu ini terkait dengan berkaitan dengan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, jadi di situ ini adalah definisi yang berada terkandung di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, dari definisi inilah kemudian nantinya akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu pengelolaan keuangan desa itu kemudian akan dijabarkan ya, dibagi ke dalam 5 bentuk pengelolaan ya. 5 bentuk pengelolaan itu adalah terkait dengan perencanaan ya, perencanaan bagaimana desa itu akan merencanakan tentang penerimaan dan juga pengeluaran yang akan mereka lakukan untuk tahun anggaran ya, tahun anggaran yang berikutnya gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan desa itu adalah pelaksanaannya. Jadi setelah dilakukan perencanaan, maka kemudian dilakukan pelaksanaan dari apa-apa yang sudah direncanakan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran desa. Nah, selanjutnya yang ketiga tentang pengelolaan keuangan desa ini adalah tentang penata usahaan. Jadi setelah direncanakan, kemudian setelah dilaksanakan harus ada pencatatannya, gitu kan. Pencatatan inilah yang masuk ke dalam bentuk ketiga dari pengelolaan keuangan desa, yaitu penata usahaan. Nah, jadi di sini setiap penerimaan dan pengeluaran itu dilakukan ada pencatatannya ya, untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang atau kas yang dimiliki oleh desa ya atau kelurahan. Dan selanjutnya yang keempat adalah pelaporannya. Jadi setelah direncanakan, dilaksanakan, dicatat ya penata usahaan, dan kemudian harus ada yang namanya pelaporan. Jadi di dalam hal ini ya, yang melaporkan itu adalah kepala desa, melaporkan bagaimana pelaksanaan dari APB desa ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi entitas ini akan melakukan pelaporan terkait realisasi dari penerimaan dan pengeluaran dana desa. Dan yang terakhir ya, bentuk pengelolaan dari keuangan desa itu adalah pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban ini
apa namanya, ya bertanggung jawaban, ya terkait dengan pertanggungjawaban gitu ya. Jadi harus ada pertanggungjawaban dari sisi keuangan yang telah dipakai dan yang telah diterima gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimanakah sistem akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Nah, di sini desa atau kelurahan itu proses akuntansinya yang digunakan itu dibuat dengan bentuk sederhana dan pencatatan yang sederhana sehingga dapat memudahkan dalam praktiknya. Ya, artinya di sini terkait dengan proses akuntansi untuk desa dan kelurahan, ya, bagaimana dibuat dengan proses yang sesederhana mungkin sehingga akan menghasilkan informasi yang mudah dibaca dan teknis pelaksanaan yang mudah untuk dilakukan gitu. Nah, akuntansi desa ya adalah proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan yang akan menjadi informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Ya. Jadi kegiatan akuntansi desa atau kelurahan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan akuntansi kalau kita berhubungan dengan perusahaan gitu ya. Ya, berhubungan dengan perusahaan sama gitu kan, kegiatannya adalah mulai dari proses pencatatan dari bukti-bukti transaksi ya, kemudian dari proses pencatatan ya, penjurnalan dan selanjutnya gitu ya, yang terkait dengan siklus akuntansi. Nah, maka di sini untuk akuntansi untuk wilayah desa atau kelurahan itu pun juga juga memakai ya konsep yang sama ya, seperti itu. Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwasanya proses akuntansi untuk desa itu dibuat secara sederhana dan pencatatannya pun juga sederhana, sehingga bentuk sederhananya itu bagaimana gitu ya. Maka di sini dimulai dari basis akuntansi yang dipakai oleh desa gitu. Nah, basis akuntansi yang dipakai oleh desa itu mereka memakai basis kas atau cash basis gitu, yaitu transaksi yang diakui dan dicatat ketika kas diterima atau dibayarkan ya. Nah, saya refresh kembali tentang basis akuntansi. Jadi basis akuntansi itu ada dua ya, basis akuntansi itu ada dua. Pertama adalah cash basis atau basis kas, dan yang kedua adalah accrual basis ya, atau berbasis akrual gitu. Nah, kalau basis kas tadi adalah ketika terjadi transaksi yang diakui dan dicatat itu adalah kalau yang benar-benar terjadi penerimaan uang gitu kan, atau pembayaran uang. Nah, itu kalau memakai basis akuntansi basis kas gitu ya, yaitu transaksi tersebut baru dicatat kalau memang benar-benar terjadi pengeluaran uang kas atau penerimaan uang kas. Jadi ya namanya cash basis gitu kan, berbasis kas. Nah, sedangkan yang untuk accrual basis atau basis akrual itu transaksi yang terjadi, transaksi yang diakui dan juga yang dicatat itu tidak hanya sekedar transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran atau penerimaan kas saja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang terkait dengan piutang atau ada yang terkait dengan utang gitu, kemudian dia dicatat, maka itu bisa kita pastikan bahwasanya dia memakai accrual basis ya, atau berbasis akrual gitu. Nah, jadi di sini untuk sistem akuntansi desa mereka hanya memakai basis kas, yaitu kalau misalkan memang benar-benar terjadi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Jadi kas yang diutamakan gitu. Jadi bagi mereka bagaimana dengan hutang, bagaimana dengan piutang gitu kan, yang tidak terkait dengan adanya penerimaan kas atau pengeluaran kas gitu kan. Nah, itu nanti gitu ya, di akhir tahun dari periode yang berjalan itu desa itu harus menyajikan informasi gitu ya. Jadi di samping mereka memakai basis kas, nah nanti terkait dengan aset yang sifatnya non kas dan juga liabilitas gitu, itu nanti juga harus dilampirkan. Nah, terkait dengan
sistem akuntansi desa yang memakai basis akuntansi ini gitu. Oke, nah jadi karena mereka basis akuntansinya adalah berbasis kas, maka nanti implikasinya, ya kadang seperti ini juga, implikasinya adalah mereka kemudian memakai sistem pencatatan tunggal atau single entry, ya, yaitu cukup memakai buku kas untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, ya. Jadi single entry, yaitu sistem pencatatan tunggal. Jadi hanya cukup memakai buku kas saja. Pun kalau misalkan mau dibedakan buku kasnya, ada buku kas penerimaan dan buku kas pengeluaran gitu. Jadi sistem yang dipakai, sistem pembukuannya adalah sistem pencatatan tunggal. Saya refresh kembali ya, sistem pembukuan ini ada dua. Yang pertama tadi sistem pencatatan tunggal, dan yang kedua adalah sistem pencatatan ganda atau disebut sebagai double entry. Ya, oke ya. Nah, jadi sistem akuntansi desa adalah berbasis kas, memakai sistem pembukuan tunggal atau sistem pencatatan tunggal, dan yang ketiga adalah penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan untuk desa itu apa saja? Nah, pada umumnya mereka akan mengeluarkan ya atau menyusun dua laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, dan yang kedua adalah laporan kekayaan milik desa gitu. Nah, itu terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi ada tiga gitu ya tentang sistem akuntansi desa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke dalam struktur akuntansi keuangan desa. Bagaimanakah struktur akuntansi keuangan yang dimiliki oleh desa? Nah, masih ingat ya tentang persamaan akuntansi ya? Jadi persamaan akuntansi yang selalu kita kenal ya adalah harta atau aktiva atau aset di sini ya, itu sama dengan kewajiban atau hutang atau liabilitas ya, liability plus ekuitas ya atau modal. Nah, ini adalah persamaan akuntansi yang umum yang dipakai gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam akuntansi keuangan desa, maka dia akan diperluas ya menjadi ya aset plus belanja sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan plus atau minus pembiayaan neto. Ya, plus atau minus ini adalah terkait dengan apakah nanti dalam bentuk penerimaan pembiayaan ataukah terkait dengan pengeluaran pembiayaan. Gitu. Kalau terkait dengan penerimaan pembiayaan berarti tambah gitu ya, plus. Kalau pengeluaran pembiayaan berarti minus ya atau berkurang. Nah, dari komponen-komponen ini gitu bisa juga dijadikan sebagai persamaan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurang belanja gitu ya. Jadi pendapatan bersihnya berapa jadinya ya, pendapatan dikurang belanja plus atau minus pembiayaan neto. Nah, inilah komponen-komponen yang ada di dalam struktur ya akuntansi untuk keuangan desa. Sehingga dari komponen-komponen tadi ya, pada setiap komponen-komponen tersebut kemudian dibuat kode-kode akun untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi demikian struktur akuntansi, komponen-komponen apa yang dipakai ya, kelompok-kelompoknya gitu ya, kalau saya suka istilahkan gitu ya, kelompok-kelompok yang dipakai untuk akuntansi dan dari sini yang berhubungan dengan desa. Jadi ada aset ya, komponen aset, kelompok aset, dan di setiap kelompok aset ini ada banyak akun, kemudian itu dibuatkan kode-kode akunnya. Kewajiban juga
Di dalam kewajiban ini ada banyak akun dan itu dibuatkan kode-kode akunnya, dan begitu pula yang lainnya juga ya. Gunanya kode-kode akun itu dibuat adalah untuk memudahkan ya dalam mengidentifikasi, memudahkan untuk mengetahui oh akun ini nomor sekian berarti masuk ke sini gitu. Ya, jadi seperti itu kegunaan dari kode-kode akun. Oke, right. Kita selesai sampai di sini. Jadi semoga kalian bisa memahaminya dan jangan lupa tugasnya dibuat ya. Oke, bye-bye.